Bahkan sebagian madhab itu mengatakan tidak boleh menikah dengan yang berbeda madhab. Subhanallah. Dan kalaupun ada, hukumnya sama dengan ahlil kitab. Nas'allallahu alaihi. Sampai segitu, subhanallah. Ada yang madhab Hanafi, nanti nunggu imamnya. Ada yang madhab Allah Syafi'i, nunggu imamnya. Jadi kalau mau sholat, lihat imamnya dulu. Sama ya. Allah Ustaz. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti siapa? Satu. Orang. Akhirnya nggak kesana, nggak kesini, nggak masuk Islam. Allah Ustaz. Baki saya datang jauh-jauh nih dari Spanyol. Ini 2 benua dia lewati. Subhanallah. Afrika sampai ke Asia. Jadi benar-benar jalan kaki. Iya, betul. Jalan kaki. Sampai sana nggak ada kajiannya. Nggak ada majelisnya, nggak dapat hadis. Itu kenapa kok mereka ada mazhab itu Ustaz? Apakah itu bagian dari manhaj salaf juga? Iya, semuanya dalam bagian dari mazhab salaf. Oh gitu. Karena mereka secara akidah itu adalah satu. Oh gitu. Bagaimana akidahnya itu saling menjelaskan di antara mereka sama. Adapun yang berbeda itu dalam permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Yang mereka memiliki cara-cara yang berhukum, setiap masing-masing itu berbeda. Seperti kita sebutkan yang perkataan dari mazhabnya Abu Hanifah itu, beliau lebih mengedepankan atau keumuman ayat dalam Al-Quran tidak bisa dikhususkan dengan hadis-hadis Nabi. Beliau memiliki prinsip yang demikian. Termasuk apa? Termasuk pijakan dasar dari mazhab Abu Hanifah. Sehingga dari kaidah ini banyak hukum-hukum fikih yang berbeda dengan hukum-hukum fikih yang dikeluarkan 3 mazhab yang lain. Lebih-lebih mazhab Abu Hanifah ini lebih condong dalam kias, analogi. Disebutkan termasuk faktor yang mendukung hal tersebut karena sebagian besar di antara atau ketika Abu Hanifah tinggal itu banyak berkembang hadis-hadis dhaif. Banyak berkembang hadis-hadis palsu. Jadi beliau lebih mengedepankan terhadap Al-Quran. Walaupun beliau juga ketika hadis itu sampai dengan cara yang hadis itu sahih, maka beliau berhukum dengannya. Akan tapi tidak bisa menjadikan menerangkan keumuman dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Ustadz, itu untuk Abu Hanifah berarti dia lebih awal dibandingkan Imam Malik, dibandingkan Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka sempat bertemu atau mungkin ada yang berguru satu sama lain gitu nggak Ustaz? Kalau Imam Abu Hanifah itu dengan Imam Syafi'i tidak pernah ketemu. Karena ketika Al-Imam Abu Hanifah tahun 150 wafat, itu Al-Imam Syafi'i baru lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza? Di Gaza, ya. Masya Allah. Dan Imam Syafi'i itu orang Palestina? Enggak, Al-Imam Syafi'i itu orang Quraisy. Orang Quraisy. Hashimi. Masya Allah. Jadi keturunan dari orang Mekah berarti? Iya, jadi beliau itu sama Nabi hanya mungkin 5 nama saja atau 4 nama. Jadi setelahnya ke keluarganya Nabi SAW, Hashimi. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ada keistimewaan tersendiri berarti Imam Syafi'i itu. Termasuk dari keluarga Nabi. Masya Allah. Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait ya? Ya. Masya Allah. Nah, itu Ahlul Bait dan dia berilmu Ustaz. Luar biasa. Betul nggak Ustaz bahwa fikih atau usul fikih itu ilmunya berasal dari Imam Syafi'i? Apa betul? Kalau secara umum para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tentu menggunakan pengamalan yang berkaitan dengan bahwasanya perintah itu artinya wajib, larangan itu artinya haram. Jadi sudah ada di kepala para sahabat dan mereka ketika mengamalkan hal tersebut mengalir saja. Tanpa ada definisi tentang ini haram, ini wajib, ini tidak. Jadi mengalir saja. Nah, kemudian setelahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau itu keistimewaannya beliau berguru dari bahasa setelah beliau itu pindah ke kota Mekah, beliau berguru bahasa Arab dengan suku Hudzail.
Kemudian setelahnya beliau ke kota Madinah berguru kepada Al-Imam Syafi'i, berguru kepada Al-Imam Malik. Oh, nah itu bertemu berarti. Ya, bertemu. Jadi sebelum bertemu dengan Al-Imam Malik, beliau sudah menghafalkan kitabnya Al-Imam Malik, kitab Muwatta. Itu. Ya. Udah hafal duluan. Nah, ya. Itu berarti ada kisah menarik, Ustaz. Mungkin yang antum bisa share. Nah, yang unik itu Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengajarkan di Masjid Nabawi itu kitabnya adalah kitab karangan sendiri. Kitab gitu. Muwatta yang telah beliau susun. Sebagian orang sekarang kan ribut kok si fulan membahas tentang karya tulis sendiri. Itu emang ulama terdahulu ya demikian. Mencontohkannya begitu. Iya. Jadi terus begitu sampai di majelisnya Al-Imam Malik rahimahullah terkaget-kaget dengan kecerdasan yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Terkaget-kaget kok ada orang yang demikian. Sehingga beliau memberikan nasihat, saya melihat pada diri engkau itu ada cahaya. Fala tutfiha bidzulmatil ma'asi. Jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari guru kepada murid, Ustaz ya. Masya Allah. Setelahnya beliau juga ke Yaman dan belajar di sana, bertemu dengan ulama-ulama di negeri Yaman. Setelahnya beliau ke Baghdad, dan setelah ke Baghdad beliau tinggal di Mesir. Nah, di Mesir itulah ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Ibn Mahdi kalau tidak salah. Dia berkirim surat dengan Al-Imam Syafi'i. Beliau meminta dituliskan untuk beliau satu surat yang dengannya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, cara pengamalannya. Akhirnya ditulislah satu risalah, yang risalah tersebut setelahnya menjadi satu buku yang disebutkan dengan nama untuk kitabnya Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Risalah itu. Karena risalah ini artinya surat yang beliau kirimkan kepada Abdurrahman ibn Mahdi ini. Gitu. Yang di dalamnya pengamalan-pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana cara menggunakan sebagai hukum. Itu beliau. Dari surat jadi kitab. Dari kitab. Walaupun surat zaman dulu luar biasa seorang ulama itu saja. Iya, luar biasa. Suratnya aja dengan penuh ilmu dan bisa jadi kitab. Jadi kitab. Ya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang dibahas dan dipelajari. Bahkan Al-Imam Muzani rahimahullah mengatakan beliau beribu-ribu kali membaca suratnya kitab Ar-Risalah ini. Tidaklah beliau membaca kitab Ar-Risalah kecuali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru. Beliau ini adalah seorang ulama yang tidak pernah keluar dari negeri Mesir karena memanfaatkan keberadaannya Imam Syafi'i di negeri Mesir tersebut. Itu Ustaz, Imam Syafi'i ini selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah bertemu mereka? Apakah saling berguru juga? Iya, saling berguru. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk ulama yang beliau belajar terhadap Al-Imam Syafi'i. Dan hubungan di antara keduanya sangatlah luar biasa sekali. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkadang bertanya kepada Imam Ahmad tentang kedudukan hadis. Bagaimana kedudukan hadis? Apabila dhaif maka kabarkanlah. Kata Imam Syafi'i, kalian lebih mengerti mengenai hadis daripada aku. Walaupun beliau ini Imam Syafi'i adalah ahli hadis juga. Jadi setiap dari para ulama mazhab, mereka tidaklah memerintahkan kepada orang-orang yang mengikuti mazhabnya untuk bertaklid buta terhadap itu banyak sekarang apa yang mereka tulis. Tidak. Setiap dari mereka memerintahkan supaya semuanya berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap pada itu Ustaz ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi wa illam aqul bihi." Hadis apabila telah sahih datang kepada kalian, maka itu adalah madhabku, walaupun saya tidak pernah berkata dengan perkataan yang terkandung dalam hadis ini. Sehingga Imam Al-Muzani yang tadi saya sebutkan namanya, beliau adalah orang yang senantiasa disebut ketika membahas perbandingan madhab. Beliau ketika menyebut dalam pembahasan-pembahasan yang banyak yang saya dapati dalam Bidayatul Mujtahid, beliau senantiasa mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Apabila Imam Syafi'i tahu, pasti dia akan mengambil hadis
hadis ini. Jadi haruslah berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan para ulama yang mereka kemudian mazhabnya diikuti, ijtihadnya diikuti, mereka pun tidak mengatakan bahwasanya mereka ini semua pendapatnya adalah benar, akan tetapi mereka senantiasa mengingatkan supaya berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Oh, jadi benar kalau misalnya seseorang itu memilih salah satu mazhab aja yang dia ikuti, kurang tepat mungkin. Kurang tepat ya. Betul ya. Karena ditakutkan banyak pendapat-pendapat yang lain, yang pendapat tersebut tidak termaktub dalam maktab tersebut. Jadi yang dipermasalahkan adalah taklid buta ataupun fanatisme mazhab yang berkaitan dengan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Sehingga sebagai Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mencantumkan dalam muqaddimah sifat salat Nabi, beliau menyatakan bahkan sebagian mazhab itu mengatakan tidak boleh menikah dengan yang berbeda mazhab. Subhanallah. Dan kalaupun ada, hukumnya sama dengan ahlil kitab. Nas'allallahu alaihi. Sampai segitu, subhanallah. Bahkan disebutkan oleh beliau menyebutkan referensi juga dari ulama terdahulu. Dulu orang-orang Jepang, kalau tidak salah sebutkan Osaka, daerah Osaka, kota Osaka. Mereka sudah condong terhadap Islam. Oh gitu. Ya. Kemudian mereka berkeinginan untuk bagaimana sih cara meluk Islam. Akhirnya tanya kepada. Itu di zamannya si Albani? Bukan. Di zaman mungkin tahun sebelum beliau, sangat jauh sekali. Kemudian mereka bertanya kepada ulama-ulama India. Yang ulama-ulama India itu bermadhab dengan madhab Hanafi. Maka ulama India itu mengatakan, kalian tidak akan masuk Islam kecuali dengan madhab Hanafi. Loh. Jadi sampai sekencang itu. Iya, sekencang itu. Akhirnya mereka pun tanya juga terhadap ulama-ulama, berkirim surat kepada ulama-ulama yang ada di Jawa, Indonesia. Maka ulama-ulama yang ada di sini pun mengatakan tidak boleh kalian meluk Islam kecuali dengan madhab Syafi'i. Akhirnya nggak kesana nggak kesini nggak masuk Islam. Allah Ustaz. Jadi fanatisme madhab ini yang jelek diantaranya adalah ketika yang demikian. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian itu berbeda pendapat dalam setiap masalah apapun, dalam akidah, dalam apapun juga, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita pada hari akhir kelak, ketika ditanya tentang satu orang saja, tentang Nabi Muhammad, apakah kita mengikuti ataukah tidak. Adapun selainnya, kita tidak ditanya tentang si fulan ataupun si anu, tidak. Walaupun mereka ahli ilmu, walaupun mereka adalah orang-orang yang mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi kita hanya diperintahkan untuk mengikuti siapa? Satu orang. Iya, Rasulullah SAW. Yang lainnya tidak. Masya Allah. Betul. Itu Ustaz, Anda pernah sedikit baca tentang kisah Albani. Kan beliau adalah ulama mutakhirin. Ulama mungkin yang di tahun 70, 80, 90-an lah ya. Iya, tahun akhir-akhir dari 50-an. Itu. Nah, dari tahun 50-an. Nah, beliau ini Ustaz, katanya pernah menemukan perbedaan mazhab itu di Mekah atau di Madinah Ustaz, yang sholatnya bergantian, mazhab Syafi'i dulu, mazhab Abu Hanifah dulu, apa gitu, yang sampai beliau tuh seperti tidak terima itu Ustaz. Ya, jadi kejadian itu terjadi ketika belum berdirinya kerajaan Saudi. Jadi yang saya ingat Imam Al-Albani rahimahullah pernah menceritakan hal ini pernah terjadi di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di Masjidil Haram di Mekah. Di Mekah itu malah. Jadi ketika kaum muslimin sholat, mereka sholatnya itu memiliki imam masing-masing. Ada yang madhab Hanafi, nanti nunggu imamnya. Ada yang madhab Syafi'i, nunggu imamnya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan ini kepada kerajaan Saudi untuk mereka menjaga dan berkhidmah untuk dua tanah suci, maka kebiasaan jelek itu langsung dihilangkan.
Kalau tidak salah rajanya bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, pendiri kerajaan Saudi yang kedua. Beliau ketika membebaskan kota Mekah langsung mengatakan bahwasanya yang ada di kota Mekah dan yang ada di negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, semuanya bermadhab dengan madhab salafus saleh. Beliau dan rekamannya masih ada. Dan kebiasaan jelek yang sholatnya itu tergantung madhab dihilangkan. Karena ini memecahkan hati kaum muslimin. Karena termasuk keindahan sholat berjamaah menjadikan hati orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya, itu saling ada kasih sayang di antara mereka. Jadi kalau mau sholat lihat imamnya dulu. Sama ya. Allah Ustaz. Ya itu sebuah penderitaan sebenarnya Ustaz. Sebuah penderitaan. Kita sholat, kalau sekarang kan kita sholat langsung masuk masjid, kita langsung gabung gitu. Oh sampai seperti itu ya. Makanya Syalbani itu benar-benar beliau membenci hal itu berarti Ustaz ya. Membenci hal itu. Subhanallah. Lalu Ustaz, Imam Ahmad bin Hanbal, kita kembali Ustaz. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau punya murid-murid nggak Ustaz yang mungkin sering kita dengar Ustaz, murid-murid yang siapa sih murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya kita sering dengar gitu Ustaz? Murid-murid beliau itu yang perawi yang termasuk yang paling banyak ya mungkin namanya kita sering banyak dengar. Ya, murid-murid beliau itu banyak seperti Baqi bin Makhlad yang kisahnya sangat luar biasa. Beliau datang dari Spanyol. Dari Andalus. Datang dari Andalus. Kemudian begitu sampai ke Baghdad. Karena Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Iya, Imam Ahmad di Baghdad. Irak. Di ibu kota. Begitu sampai di situ, Imam Ahmadnya lagi diboikot. Lagi dilarang untuk memiliki majelis ilmu. Jadi seorang ahli ilmu apabila dilarang untuk memberikan kajian harus taat sama pemerintah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya saya tidak bisa, sekarang saya lagi dilarang. Tabaki saya datang jauh-jauh nih dari Spanyol. Ini 2 benua dia lewati. Subhanallah. Afrika sampai ke Asia. Benar-benar mengamalkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh, jadi benar-benar jalan kaki. Iya, betul. Jalan kaki. Sampai sana nggak ada kajiannya. Nggak ada majelisnya, nggak dapat hadir. Akhirnya disiasatin supaya beliau saban hari berpenampilan seperti seorang pengemis. Wah, ini menarik sih. Ini benar. Jadi dia menyamar gitu. Iya, menyamar, mengetok pintu. Kemudian begitu mengetok pintu dia berteriak sa'il yas'al. Kemudian Imam Ahmad keluar memberikan hadis kepada Baqi ini. Sampai banyak riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Baqi ini. Sehingga setelah larangan tersebut dibuka, dihilangkan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuji Baqi bin Makhlad ini, mengatakan ini adalah penuntut ilmu sejati. Dia menyamar menjadi pengemis cuma untuk mendapatkan ilmu. Dan beliau juga punya musnad Baqi bin Makhlad, sebagaimana Al-Imam Ahmad memiliki musnad. Datang dari negeri Spanyol, dari Andalus. Masya Allah. Perjuangan luar biasa. Kalau seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, lalu Imam Tirmidzi yang mereka punya kitab-kitab hadis itu Ustaz, itu bukan murid-muridnya dari mazhab-mazhab yang besar itu Ustaz? Enggak, mereka adalah orang-orang yang tidak terikat. Ahlul hadis itu adalah orang-orang yang bebas. Oh gitu. Tidak terikat dengan apapun. Ikatan mereka yang sangat kuat adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lisan mereka bahasa dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikatan mereka yang paling kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika bermadhab, ketika memahami hadis tidak terikat dengan pendapat siapapun, bebas betul. Ya, mujtahid mutlak, mujtahid yang tidak terikat. Nah, mazhab itu apa cuma 4 itu atau ada banyak? Banyak mazhab itu, seperti Al-Zahiri, seperti para imam-imam yang lain, saya lupa namanya. Ada. Tapi punya mazhab juga gitu. Ada 7 bahkan 8. Ada Tsauri. Ana lupa itu seperti siapa lagi. Banyak yang kemudian mazhab-mazhab tersebut hilang di telan zaman. Sudah tidak ada pengikutnya. Akan tetapi yang
tinggal sekarang masih ada adalah 4 madhab ini yang semuanya harus kita ingat mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mereka itu di luar akan, tapi mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka berarti di dalam ya manhaj salaf yang perlu kita ikuti juga mereka-mereka itu. Termasuk, tapi jangan memilih Ustaz ya. Berarti karena itu adalah ijtihadat, hasil ijtihad para ulama. Yang tentu ijtihadnya tidak maksum. Berbeda dengan Rasul ketika memerintahkan, berbeda dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Lebih-lebih apabila para sahabat itu berijma dalam satu hukum, bersepakat dalam satu hukum, maka ijma'nya itu adalah hujjah. Baik ijma' qauli ataupun ijma' sukuti. Ijma' qauli ini semuanya bersepakat dengan satu kata. Sukuti artinya ketika ada satu pendapat di kalangan sahabat, tidak ada yang menyelisihi. Itu sebenarnya boleh diamalkan juga, Ustaz. Itu adalah hujjah. Makanya. Hujjah. Kan tidak ada yang menyelisih begitu maksudnya. Karena para sahabat itu manusia-manusia yang apabila melihat kemungkaran mereka akan mengingkari. Sehingga ketika mereka diam menunjukkan hal tersebut adalah pendapat yang benar gitu. Ustaz, ini menarik banget, Ustaz. Insya Allah kita akan sambung lagi, Ustaz, dengan cerita-cerita menarik para salaf ini, Ustaz. Izin kalau misalnya boleh kita lanjutkan, Ustaz, ke episode-episode berikutnya. Insya Allah kita bahas lagi lebih mendalam terkait para salaf ini, Ustaz, para sahabat, dan terus ke bawahnya pelan-pelan agar kita mengenal mereka. Karena kita dengar para salaf, tapi kita nggak tahu siapa sih para salaf itu, siapa sih itu. Jadi benar kita dapat ilmu di waktu ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah, syukron. Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di balik layar untuk membahas kira-kira para sahabat, para ulama mana yang mau kita bahas. Kalau antum ada waktu buat kami yang beruntung, Ustaz. Benar. Karena memang ini adalah lahan kami juga belajar gitu loh. Jadi semoga juga ini bermanfaat bagi siapa aja yang menonton, terutama wali murid Izzatus Sunnah. Itu yang kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari sini, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Jazakumullah khair. Baik, itu saja yang kita bisa diskusikan saat ini karena waktu terus juga yang memisahkan kita. Untuk episode-episode selanjutnya kita akan bahas lagi yang lebih mendalam, insya Allah. Kita tutup podcast ini, Ustaz, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.